Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 17 Juli 2020 dalam pekan ke-15 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 38 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 22 dan ayat 7 sampai 8. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Menyimak kedua bacaan liturgi hari ini. Satu poin penting yang bisa kita ambil sebagai bahan permenungan kita adalah soal belas kasihan di satu sisi dan di sisi lain hukum dan peraturan. Pertanyaan mendasar adalah, apakah atas nama belas kasihan lalu hukum dan peraturan dihilangkan atau diabaikan begitu saja? Saudari dan saudara yang terkasih, saya yakin kita semua setuju kalau saya mengatakan bahwa Yesus yang datang dengan sebuah ajaran baru tentang kasih tidak membenarkan bahwa atas nama kasih, atas nama belas kasihan, hukum dan peraturan dihilangkan. Bukankah Yesus berkata, "Jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat. Aku datang untuk menyempurnakannya." Jelas, kata-kata Yesus ini mau menyampaikan kepada kita, hukum dan peraturan tetap ada, sementara belas kasihan juga perlu ditumbuh kembangkan dalam kehidupan manusia. Melalui bacaan Injil, Yesus menunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu, demi keselamatan dan kebutuhan manusia, demi kehidupan manusia, maka hukum dan peraturan boleh diabaikan pada saat itu. Dengan alasan itu, tidak sekedar alasan-alasan begitu saja. Belas kasihan diutamakan di atas hukum, di atas peraturan, pada saat pertimbangannya demi keselamatan dan kehidupan manusia. Daripada para murid Yesus mati kelaparan, maka Yesus memperkenankan mereka memetik gandum pada hari Sabat, yang seharusnya menurut hukum Taurat, hari Sabat mereka tidak boleh berbuat seperti itu. Saudari dan saudara yang terkasih, lihat konteksnya. Yesus mengabaikan hukum dan peraturan demi sebuah kehidupan dan keselamatan murid-muridnya. Yesus tidak hanya sekedar mengabaikan aturan dan hukum atas nama belas kasihan, tetapi Yesus melihat keselamatan kehidupan para muridnya pada saat itu jauh lebih penting daripada larangan bekerja pada hari Sabat. Saudari dan saudara yang terkasih, demikian juga dalam bacaan yang pertama, Tuhan sudah menentukan bahwa Hizkia tidak berapa lama lagi akan mati. Kalau kita meyakini bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan, maka demikianlah hukum itu berlaku untuk Hizkia. Tuhan telah menentukan bahwa dia tidak lama lagi akan meninggal menurut hukum peraturan dari Tuhan. Tetapi ketika Hizkia memohon belas kasihan Allah, maka Allah menambah umurnya 15 tahun lagi.
Dan Allah menyampaikan itu melalui nubuat Yesaya. Lagi-lagi, demi belas kasihan, hukum dan peraturan atau ketetapan diabaikan. Saudari dan saudara yang terkasih, moga-moga melalui kedua bacaan liturgi hari ini, kita semua disadarkan kembali bahwa tidak atas nama belas kasihan lalu kita begitu saja mau menghilangkan semua aturan dan hukum. Hukum dan aturan tetap perlu, tapi hukum dan aturan harus tunduk pada belas kasihan ketika atau dengan alasan demi keselamatan dan kehidupan manusia itu sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita menjadi manusia yang sadar hukum, yang taat hukum dan peraturan, sambil tetap menjadi orang yang menjunjung tinggi belas kasihan di atas hukum dan peraturan itu. Tuhan memberkati.